sahabatku semuanya, membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah. Yuk saling subscribe sambil beramal jariah dengan penuh keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Halo sahabat Yahminyanto Channel dimana saja berada, jumpa lagi dengan saya di Yahminyanto Channel. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga sahabat Yahminyanto Channel dimana saja berada dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik sahabat Yahminyanto Channel dimana saya berada, saat ini kita mengambil topik ya, ada satu komunitas sepeda tua Indonesia. Di komunitas ini ada dua orang, yakni Mas Pendi dan Mas Roni. Mereka ini dari Pulau Jawa ya, tepatnya dari Depok ya. Mereka mengadakan satu kegiatan ya, berupa ekspedisi ya, perjalanan ekspedisi keliling 8 penjuru atau 8 lokasi ya, atau 8 pulau yang harus dilalui. Di antaranya adalah Pulau Rundu ya. Pulau Rundu ini berada di kata Mas Pendi berada di Banda Aceh ya, sebagai titik awal ya, pulau yang dilalui. Pulau ini merupakan titik nol ya, titik nol atau titik awal dimulainya ekspedisi cinta tanah air ya. Kemudian nanti dilanjutkan ke Pulau Mentawai, Pulau Natuna, Pulau Nunukan, Pulau Miangas, Pulau Tidore, Pulau Danarute, dan berakhir di Pulau Kolepon berada di Papua ya. Ekspedisi ini kata Mas Pendi memakan waktu 5 bulan ya, artinya tepat pada tanggal 28 Oktober, tepatnya hari ini ya, pahlawan ya. Mereka sampai di Pulau Kolepon. Jadi saat ini Mas Effendi sedang berada di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Masjid Agung Lubakam, Masjid Agung Kota Galang ya. Di sini mereka berdua sedang istirahat dan sedang kita jumpai untuk berwawancara ya. Baik sahabat Yahminyanto Channel, inilah berupa perangkat ya, sepeda ontel atau sepeda tua yang dipergunakan oleh Mas Pendi dan Mas Roni ya.
ya, sepatunya. Mereka sedang istirahat pada hari ini dan nanti akan dilanjutkan ke daerah tebing tinggi, dilanjutkan ke Pulau Mentawai ya. Oke sahabat, mari kita ikuti beberapa percakapan atau wawancara dengan Mas Warni itu Pendi. Ini apa tadi istilahnya, keliling atau gimana Mas? Kita Ekspedisi ya? cinta tanah air. Iya ya. Orangnya keren Pak sepedanya. Kemudian dari sana mulai start dari rumah. Kita mulai dari rumah itu tanggal 17 Mei 2022. 17 Mei Mas ya. 2022. Rutenya garis besarnya dari mana Mas? Dari rumah terus ke? Dari rumah itu kita berangkat dari Tangerang menuju Banda Aceh. Sampai Banda Aceh kita itu dari Tangerang ke Banda Aceh naik pesawat atau naik bis? Naik bis ya. Oh, dari bis. Jadi dimulai dari Aceh ya? Banda Aceh. Sampai Banda Aceh ya? Itu tanggal 5, tanggal 4 itu. Tanggal 4 kita sampai Banda Aceh. Iya ya. Baru dari Banda Aceh menelusuri sampai sini Mas ya? Dari Banda Aceh kita langsung ke ini Pak, Sabang dulu ya? Sabang. Iya. 0.0 ya, titik nolnya ya. Baru pelan-pelan kemari ya. Selesai dari Sabang itu kita balik lagi ke arah Medan buat menuju ke Pulau Mentawai, Sumatera Barat. Ya, Padang ya? Padang ya. Oh, berarti nanti ini dari sini start langsung ke Padang. Kita mampir dulu ke rekan-rekan komunitas sepeda tua tebing. Di tebing ya? Ada situ Mas ya? Ada. Udah. Kita mau silaturahmi dulu. Ya, udah apa ya? Udah connect ya? Kita udah janjian sama dapat amanah juga suruh mampir. Iya, alhamdulillah. Ke tebing Mas ya? Berarti dari sini nanti motong Mas. Tinggal lurus. Ya. Itu jalur apanya? Apa nih? Udah cantik jalan sekarang. Kalau naik sepeda kira-kira ya sekitar kecepatan biasa ya, sekitar 5 jam lah sampai tebing. Kurang lebih 2 jam udah 2 jam tebing tinggi. Nah ya. Makanya kalau kecepatan biasa kan, kalau kecepatan agak tinggi standar lah ya kan. Nah, karena agak jauh juga tuh, pernah saya naik kereta pun agak jauh nih. Tapi jalan sekarang udah bagus nih. Terus Mas dari tebing tinggi nanti kita langsung ke arah Padang buat menuju ke pulau selanjutnya, Pulau Mentawai. Ya. Jadi tidak 100% naik sepeda Mas ya? Ada sebagian naik bus ya? Sebagian ada naik bis karena rutenya yang terlalu jauh. Kita ngambil singkatnya naik bis, kayak kemarin dari Jakarta langsung ke Banda Aceh naik bis. Iya ya. Jadi targetnya berapa hari Mas baru selesai nanti? Target ekspedisi ini itu kurang lebih 5 bulan Pak. 5 bulan ya? 5 bulan. Harus tuntas Mas ya? Insya Allah kita finish tanggal 28 Oktober. Iya. Di Pulau Kolepon, Papua. Ya. Ini Mas Pendi ya? Saya Pendi. Pendi atau Effendi? Effendi. Belakangnya ada lagi? Nggak ada. Effendi. Asal dari Depok Mas ya? Asal Depok. Kemudian temannya Mas tadi Mas? Mas Roni. Mas Roni juga dari Depok? Mas Roni itu dari Kendal. Kendal ya? Ya. Oh, jauh-jauh kalian ya. Jadi keluh kesahnya Mas gimana Mas selama perjalanan ini? Artinya sudah berapa ban sepeda yang diganti gitu? Untuk ban sepeda belum ada ya? Ban dalam baru satu. Baru sekali ya? Ganti. Ya, itu baru ban dalam yang baru satu yang kita ganti, sama gotri pelor lahar itu yang mimis ya.
Iya. Pecah Kita ya. ganti dua sepeda itu udah kita ganti satu-satu. Belakang atau depan? Belakang semua. Belakang ya. Ini Karena panas. ya, beban apa nih? Tambah beban. Ya. Kemudian ini apa yang dibawa Mas? Bekal-bekal yang dibawa? Bekal ini kayak kita keperluan buat sehari-hari kayak pakaian Ya. Buat ganti sama istirahat kita bawa, sama air minum. Selama perjalanan dari Aceh kemari Mas, apa ya kira-kira yang menjadi apa ya kenangan itu? Yang menjadi kenangan tersendiri dari Aceh sampai ke Medan sini ini kita melewati Gunung Selawah. Gunung Selawah. Iya. Oh, apa ini? Bikin barisan ya? Gunung Selawah. Aceh itu kan? Aceh. Aceh besar. Aceh besar ya. Karena jalanan Gunung Loser ya. Loser udah penuh tanjakan sama turunan. Iya. Iya, betul. Panjang lagi. Iya ya. Jadi sekarang setelah menginjak bumi Tanah Rencong ya Aceh ya. Nah, di situ dulu kan kita takut ya. Ada istilahnya dulu masih ada GAM ya kan. Iya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Mas? Sekarang ya udah seperti biasa. Udah normal aja. ya. Udah normal. Nah, nggak ada rasa khawatir ya. Takut di mana-mana. Ya. Kalau perjalanan malam Mas dilanjutkan atau berhenti? Kita kalau malam itu tergantung ngelihat medannya juga Pak. Iya, kayak situasi kota tersebut sepi atau rame. Iya. Kalau sepi berhenti kita ya. Ditambah ada penerangan, kita terus melaju mencari tempat yang aman buat istirahat. Iya, istirahat ya. Kalau lampu ini dijamin Mas? Hidup lampu ya? Ada. Lampu senter ini sepeda hidup lampu berko itu udah nggak hidup. Cuma kita pakai senter kepala ya. Lampu senter kepala. Iya, kita bawa senter buat penerangan. Iya. Ya. Teringatnya udah keluarga Mas? Saya sudah ya. Punya anak dua ya. Apa kira-kira yang mau disampaikan kepada keluarga? Ini kan sekarang Mas lagi di Deli Serdang nih Mas. Ini Deli Serdang Galang. Nah, Sumatera Utara ini. Apa kira-kira? Tetap jagalah kesehatan. Buat keluarga itu tetaplah jagalah kesehatan ya. Ya, berdoa ya. Jadi hingga saat ini Mas Effendi dan Mas Roni dalam kondisi tetap fit Mas. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Kemudian Mas, dalam sehari-hari makan kita gimana? Apakah ada orang yang makan kita ada perhatian khusus? Ada yang suka perhatian. Ada ya, alhamdulillah ya. Kadang kita beli juga. Iya ya. Kemudian ada nggak selama dalam perjalanan entah ada orang jahil nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada orang-orang jahil. Orang-orang itu pada simpatis pada support. Ya. Jadi target 5 bulan Mas ya? Target 5 bulan. 5 bulan. Di Langsa apakah sempat jumpa dengan gubernurnya atau bupatinya Mas? Di Langsa kita nggak jumpa gubernur. Pejabat-pejabat nggak ada jumpa ya? Nggak ada. Cuma di Medan yang kita jumpa kemarin dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Oh, nggak di kantor gubernur nggak? Nggak dirujuk ke sana? Nggak. Kita tadinya mau diundang sama Pak Wali Kota. Cuman entah Pak Wali Kota Medan itu ada kesibukan lain. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Kita beralih diundang sama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Medan. Iya. Ini tuh di Medan ya. Tapi di provinsi nggak ya? Gubernur itu nggak singgah? Nggak singgah kita. Iya ya. Karena ini target 5 bulan ya. Kenapa harus ada target Mas? Sementara kan kita kan dalam hal misi perjalanan ini kan seharusnya membawa ini ya, menggali informasi gitu ya. Kita mengambil momennya ini, finishnya
di tanggal 28 Oktober, Oktober ya, pahlawan. pahlawan ya. Oh, target itu ya 28 Oktober. Jadi selama perjalanan ini dokumentasi apa aja yang sudah? Dokumentasi saya ada ya, foto, video, dan catatan mas ya. Kemudian nanti hasil dari ekspedisi ini akan menjadikan apa? Apakah akan menerbitkan satu buku atau? Ya, dari hasil ini, hasil catatan dan dokumentasi akan jadikan buku biografi yang kedua. Yang pertama sudah ada mas ya? Yang pertama sudah. Judulnya mas tetap sama? Aku dan Tanah Air, Aku dan Indonesia. Iya, Aku dan Indonesia ya. Kemudian Mas Fendi, apakah sudah punya akun di YouTube atau? Untuk akun YouTube, Facebook saya belum ada ya. Nggak punya. YouTube? Facebook? Akun Facebook saya punya. Namanya apa Mas? Akun saya namanya Pepen Effendi. Pepen Effendi ya. Iya. Iya ya, nanti kita buka ya. Pepen Effendi. Jadi sehari-hari di posting ke Facebook ya. Untuk kegiatan ini sesekali kita sempat posting untuk posting biar kawan-kawan yang di luar sana tahu keberadaan kami ada sudah nyampe mana. Ya, perkembangannya Mas ya. Ya, zaman sekarang zaman online Mas ya. Kita tidak terlalu nggak kayak dulu Mas ya. Ya, kalau sekarang selalu online. Online ya. Yang penting ada paket atau sinyal Mas ya kan. Ya. Nah, kemudian kenapa nggak ada inisiatif untuk menjumpai setiap provinsi, entah kepala daerah itu, untuk buat menjumpai tiap provinsi itu nanti kita membutuhkan lebih banyak waktu yang kebuang. Iya, karena jam target tanggal tadi Mas ya. Karena kita ada schedule yang terus berjalan. Ini harus ke pulau selanjutnya. Iya. Apa yang menjadi kekuatan batin Mas dalam hal ini untuk bisa, ibaratnya kita udah semacam keliling Indonesia ya ini Mas ya, walaupun tidak semuanya gitu kan. Apa kira-kira, apakah dulunya orang tua Mas Effendi seperti ini atau seorang apa dia? Bikin saya kuat begini, kami itu cinta tanah air. Cinta tanah air ya. Fokusnya cinta tanah air Mas. Cinta tanah air. Kemudian mungkin ada semacam nasihat untuk pemuda-pemuda kita Mas, agar cintailah tanah air kita sendiri sebelum kita mencintai negara lain ya Mas. Ibarat orang Melayu Mas. Pantunnya itu kan. Iya. Apa itu? Lupa saya. Negeri sendiri gitu ya. Iya. Kita harus mengenali negara sendiri. Kita sendiri. Iya. Sebelum mengenali negara orang lain. Iya. Itulah prinsip Pak Effendi ya. Iya. Komunitas ini sudah berapa lama berdiri Mas? Sudah lama itu Pak. Udah berapa puluh tahun. Anggota kira-kira berapa Mas? Anggota sudah ribuan. Ribuan ya. Semua sudah terdata di WA atau di ada grupnya? Udah terdaftar se-Indonesia, udah resmi ya, komunitas sepeda ini ya. Tua Indonesia ini udah resmi ya. Di Facebook ada juga Mas ya? Di Facebook ada juga, semuanya ya? Ada. Jadi semuanya ini harus punya sepeda Mas? Ya, setiap anggota? Ontel. Minimal ontel ya? Minimal ontel. Kalau ini ontel ini kira-kira masih diproduksi Mas? Ini kan stok lama nggak ya? Apa ada yang baru? Ada yang baru. Ya? Ada. Ontel-ontel yang baru-baru itu ada. Iya. Mahal Mas ini. Entah berapa kalau yang baru. Kalau yang normal seperti ini ya kan 1 juta lebih Mas ya, lebih ya. Kurang lebih 4 jutaan. 4 jutaan kan? Nah, itulah. Karena ini asli Cina ya. Buatan apa? Belanda ya Mas ya. Ontel Belanda ya. Iya. Jadi nggak ada rencana tahu singgah ke kantor camat. Ini kantor camat Mas. Nah, silaturahmi dulu, ya kan. Mana tahu ada semacam ini kan. Nantilah. Nah, ya kan. Ya. Nah, karena ke Galang nih, kalau ke apa tadi? Ke tebing
target 2 jam ya, 3 jam sampai ya. Kurang lebih 2 jam itu udah Iya. goesnya santai. Santai itu. Kecepatannya 40 lah ya. Mau nyampe paling kecepatan paling kencang kita 20. 20-an ya. Itu kencang itu aja. 20 udah kencang. Kencang itu ya itu. Jadi nanti Mas bakal melewati jembatan itu, Mas. Oh, Jembatan titik besi. Nah, itu saya punya YouTube ada tuh, saya ambil masih rusak itu, tapi sekarang nggak tahu ya. Nah, dulu kondisi rusak, goyang gitu. Tapi masih bisa dilewati. Nah, kalau mobil lebih berat nggak boleh dilewat. Dulu ya 3 bulan yang lalu. Mungkin sekarang nanti Mas bisa lihat kan kondisinya. Nah, bisa juga nanti didokumentasi kan sambil lewat. Udah bagus jembatan. Karena di sini udah mulai kita tengok truk-truk lewat. Nah, dulu ada tulisannya situ, ada pemberitahuan di situ. Bahwasanya titik besi sedang rusak gitu kan. Tapi kayaknya spanduknya udah nggak ada lagi. Nah, saya udah lama nggak kesana memang. Ya. Baik sahabat Yahmianto channel di mana saja berada, ini tadi Bang Effendi ya, bincang-bincang dengan kita dalam rangka ekspedisi Cinta Tanah Air. Tujuannya adalah 8 penjuru Nusantara. Macam mana? 8 penjuru Nusantara. 8 penjuru Nusantara. Itulah istilahnya judul dari Mas Effendi dan rekan yang lain. Nantinya hal ini ekspedisi ini akan rencananya sama Mas Effendi akan dijadikan ke satu biografi ya, perjalanan mereka ya. Memang mereka tergabung dalam komunitas sepeda tua Mas ya. Nah, jadi Mas Effendi memang sudah menerbitkan satu buku biografinya. Yang pertama judulnya apa Mas? Oh, itu buku yang pertama Mas Roni. Mas Roni ya, Iya, Mas Roni yang menerbitkan. Mas Roni yang buat. Nah, Mas Roni. Judulnya Aku dan Indonesia. Nah, Aku dan Indonesia. Udah dicetak banyak Mas? Udah terjual, udah dicetak juga. Udah cetak Mas ya. Ada kerjasama nggak dalam hal percetakan tadi? Nggak ada. Nggak ada. Mencetak sendiri. Iya. Mandiri. Kemudian dalam hal menjual buku tadi, Penjualan mandiri. Jual mandiri juga? Iya. Antar kawan aja lah ya. Iya. Ke rekan-rekan sesama ontel. Oh, sesama ontel Mas ya. Kalau nggak tahu Mas, kalau nggak salah di Medan ada juga itu. Nggak singgah itu ya, di Setiabudi kantornya itu. Setiabudi. Setiabudi ontel. Ada lewat situ nggak kemarin nih? Nggak ada ya. Kita lewat ini kantor Antara. Jalan Antara wartawan. PWI Ya? PWI Berita Antara kan? Antara iya. Perwakilan Berita Antara ya. Di jalan apa itu? Perintis Kemerdekaan apa itu ya? Lupa saya. Oh iya ya. Nah, baik sahabat Yahmianto channel di mana saja berada, Mas Effendi ini sekarang sedang istirahat di Masjid Agung Gelisar Lupakam. Jadi tadi malam Mas Effendi sampai di sini kira-kira pukul 9. Jadi sudah istirahat. Mas Effendi sudah istirahat. Sekarang sudah pukul agak siang ya, udah mulai siang. Mungkin Mas Effendi mau cari sarapan ya. Ya sahabat, kita doakan agar supaya Mas Effendi dan Mas Roni sukses dalam hal menjalankan misi ini ya. Amin. Kita doakan semua agar mereka sukses dalam perjalanan hingga nanti tanggal 28 Mas ya, 28. Insya Allah finish 28 Oktober. Finishnya 28 Oktober. Bertepatan Hari Pahlawan. Mas Effendi dan Mas Roni sampai ke Pulau Kolepon, Papua. Pulau Kolepon, Papua. Waduh. Ya, itulah rute yang harus dilalui oleh Mas Effendi dan Mas Roni. Jadi Mas Effendi ini benar-benar menggunakan waktu yang tepat ya, agar supaya planningnya pas nanti di tanggal 28 Oktober. Kita doakan Mas Effendi dan temannya ya, semoga dalam perjalanan tidak ada hambatan
ya Mas ya. Amin. Nah, kemudian kita berdoakan juga adalah pihak-pihak yang peduli ya, minimal peduli ya dengan Mas Effendi dalam sisa perjalanan ini ya. Kita doakan semoga Mas Effendi dan Mas Roni sehat walafiat untuk mensukseskan visi misinya. Nah, ikan Mas Effendi ya. Nah, kemudian Mas ada semacam ini dengan kondisi pemerintahan sekarang ini Mas, ada kira-kira mau sampaikan? Kondisi apa Pak? Pemerintahan Pak Jokowi ini. Bingung saya kalau pemerintahan. Iya ya. Saya lagi Jadi nggak mikirin. ya kalau Mas pantau dari Aceh kemari, mayoritas perjalanan jalan itu mana Mas? Kondisi jalan bagus. Banyak jalan tol sekarang Mas ya. Ya, Jalan tol banyak Mas. banyak jalan tol ini. Iya, ada banyak. Paling yang kurang bagus itu dari Aceh Timur Tamiang sampai perbatasan Aceh Sumatera Utara itu kurang bagus. Iya. Oh, iya. Betul. Perbatasan sini Mas ya, daerah Langkat ya. Langkat dan bahkan Berandan ya. Ke Aceh itu kan? Iya, sebelum Langkat Iya. belum. Betul. Saya pernah ke sana juga ya kondisinya, karena dia daerah tanjakan ya Mas ya. Tanyakan sama Hutan ya. Perkebunan sawit ya. Jadi mobil berat yang melintas itu berat. iya, rusak ya kan Mas. Ya. Oke sahabat ya, menyantol channel di mana saja berada, mari kita lihat dulu. Inilah sepeda ontel Mas Pendi yang mana yang depan? Iya, itu punya saya. Ini Mas Pendi yang depan ya. Ini sepedanya, maskernya. Inilah ciri-ciri sepeda Mas Pendi ya. Nah, Ibu Effendi dan anak Mas Pendi sehat-sehat aja di sini. Inilah komunitas ontel Happy Depok Mas ya. Ini ada spanduknya. Apa nih Mas? Regenerasi Depok. Iya. Mas Effendi adalah sebagai penerus ya komunitas ontel Happy Depok ya. Ini dia spanduknya dibawanya, ciri khas Mas Effendi. Inilah sepedanya ya, yang akan membawa Mas Effendi berkeliling Indonesia walaupun tidak semuanya kota dilalui ya Mas ya. Nah, ini spanduknya ya, ini agar supaya ya nantinya di perjalanan para warga tahu ya bahwasanya ini adalah satu perjalanan misi dari Mas Effendi dan Mas Roni. Jadi kita berharap agar supaya Mas Roni dan Mas Effendi ini sukses dalam hal menjalankan proses ini, perjalanan ini ya, jangan ada hambatan. Ini ekspedisi cinta tanah air, inilah contoh judulnya ya, oleh Roni Hartono dan Mas Effendi. Nah ini dia, ini di belakang sepeda Mas Roni ya, ini sepeda Mas Roni, sepeda ontel Mas Roni. Di belakangnya ada spanduk kecil ya, ukuran kira-kira 40 kali 50 nih ya, 30 kali 50 cm ya, nah, kecil spanduknya ya. Inilah rute yang dilalui ya. 8 Mas ya. 8 apa nih Mas? Ini 8 kan? Ya, 8 penjuru Nusantara. Penjuru Nusantara. Jadi pulau tujuannya. Ekspedisi cinta tanah air, rute yang dilalui 8 penjuru Nusantara. Ini sama Mas? Sama, ekspedisi cinta tanah air. Komunitas cinta tanah air. Nah, ini komunitas cinta tanah air. Ini apa Mas? Semacam stempel ya? Iya. Ini apa ya? Model gambar aja. Oh, gambar ya, logo ya. Jadi pulau-pulau inilah yang dilalui rutenya. Penjuru Nusantara. 8 penjuru Nusantara. Pulau Kata Mas, Rondo. pertama ya Pulau Rondo. Ini Pulau Rondo daerah mana Mas? Daerah Sabang, masih nyebrang lagi. Sabang ya.
udah dilalui tadi ya kemarin ya, Pulau Rondo, iya, Pulau Mentawai. Mentawai ini nih nanti Barat. ke Padang ya. Padang. Nah, jadi nanti Mas Effendi setelah dari sini tujuannya ke Pulau Mentawai, dilanjutkan nanti ke Pulau Natuna, Pulau Nunukan, Pulau Miangas ya, Pulau Miangas, Pulau Tidore, Ternate nih Mas ya. Ternate Tidore kan? Iya. Nah, biasanya situ kan, Ternate Tidore. Kemudian Pulau Danarote. Ini udah masuk ke Papua ya belum? Ke NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini Pulau Danarote. Ini pulau di Nusa Tenggara Timur, NTT. Australia. Ya, perbatasan Australia Mas ya. Nah, kemudian finishnya di Pulau Kolepon, Papua. Waduh, Mas Effendi ini orangnya nanti akan sampai ke Papua. Waduh, kita doakan ya, insya Allah Mas Effendi tanggal 28 Oktober Mas ya. Tahun ini bertepatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Mas Effendi akan sampai finish. Sumpah Pemuda ya, 28 Oktober ya, Sumpah Pemuda ya. Maaf ya kalau salah ya Mas. Jadi Mas Effendi harus sampai tiba di Pulau Kolepon bertepatan tanggal 28 Oktober. Mereka berdua nih sampai ke sana. Itulah target yang dicapai oleh Mas Effendi, dan kita tunggu nanti perjalanan ini akan Mas Effendi dan Mas Roni membuat satu biografi atau buku ya, catatan perjalanan mereka yang nantinya Mas Effendi akan insya Allah buku tadi akan bermanfaat bagi kita semua ya, bagi penerus anak muda ya yang hobi dengan ekspedisi, menjadi satu pelajaran ya. Insya Allah buku yang akan diterbitkan nanti buku yang menjadi idola dari para pecinta tanah air ya, khususnya dalam hal ekspedisi cinta tanah air ya. Nah, ini sahabat ya, inilah kondisi sepeda Pak Roni ya. Pak Roni sedang istirahat ini karena dia mungkin lagi capek, lagi istirahat. Nah, ini dia lengkap ya, komunitas sepeda tua Indonesia, Kosti, singkatan Kosti ya, Kosti Korwil Kendal. Nah, ini spanduk yang dibawanya ciri khas untuk Pak Effendi, Pak Roni. Kemudian peralatan yang ada Pak Roni yang banyak ya, ada satu rangsel sedang diturunkan, mungkin dijadikan alas bantal itu istirahat. Ini topinya Mas Roni, sepedanya, inilah tempat duduknya, kondisinya ya. Insya Allah sepeda mereka ini akan menghantarkan mereka nantinya ke Pulau Kolepon. Nah, ini Kolepon. Inilah ya rute yang akan dilalui oleh Mas Effendi dan Mas Roni ya, dari pulau ke pulau dengan mengendarai sepeda ontel ataupun sepeda tua ya sahabat. Mudah-mudahan perjalanan Mas Effendi kita doakan dan Mas Roni sukses ya, sesuai dengan harapannya, harapan komunitasnya, harapan warganya, harapan para pemuda-pemuda Indonesia tentunya ya, yang mempunyai hobi berekspedisi. Karena pesan Mas Effendi, cintailah tanah air kita sepenuhnya ya. Mencintai tanah air kita ini harus sepenuhnya. Kita harus terlebih dahulu mencintai tanah air, baru mencintai negeri orang lain ya. Itulah prinsip yang ada pada Mas Effendi dan Mas Roni, agar supaya pemuda-pemuda di Indonesia ini setidaknya punya punya pepatah juga ya, seperti Mas Roni, cintailah
tanah air sepenuhnya. Sebelum mencintai tanah air orang lain, cintai dulu tanah air kita sendiri seutuhnya, sepenuhnya. Karena tanah air kita ini adalah tanah kelahiran kita, tanah tumpah darah kita, ya. Disinilah kita hidup berdampingan di tanah air kita ini. Makanya Mas Effendi mempunyai inisiatif untuk berkeliling Indonesia, minimal 8 pulau harus dilalui, walaupun tidak semuanya pulau-pulau di Indonesia dilalui, tapi 8 pulau bagi Mas Effendi itu adalah sudah merupakan satu ekspedisi yang cukup dibanggakan. Oke sahabat, mudah-mudahan video ini dapat menjadi inspirasi ya bagi pemuda-pemuda Indonesia yang ada di mana saja berada, ya, ingin melakukan ekspedisi seperti Mas Effendi dan Mas Roni. Inilah satu contoh bahwasanya dengan mengendarai sepeda ontel, ya, asal kita punya kemauan, insya Allah kita bisa, ya, insya Allah kita bisa dan harus bisa, karena mencintai tanah air harus, ya. Oke sahabat, hingga di sini jumpa kita kali ini, ya. Jangan lupa sahabat bantu subscribe ya di channel ini sahabat, ya. Lupa saya, ya, sebelum kita akhiri acara ini, ya, mohon sahabat jangan lupa subscribe, ya. Bagi sahabat yang belum pernah subscribe, silakan bantu subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Insya Allah sahabat yang memberikan subscribe mendapat pahala, ya, walaupun pahalanya kecil, tapi Ustadz bilang membantu subscribe adalah bagian daripada amal jariah yang amalnya tidak terputus, pahalanya tidak terputus-putus, ya sahabat. Iya, oke sahabat, hingga di sini jumpa kita kali ini. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.